Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Apa ada yang hadir? Iya, sekarang ini kan waktunya siang ya. Udah siang, udah sampean tunggu. Nah, tenang. Kita belajarnya santai, serius, tapi menggembirakan. Sudah? Untuk nilai apa namanya? Oh boleh, breaking dulu kita. Tapi yang sedikitnya yang ringan-ringan aja ya. Dengarkan. Nanti kalau misalnya saya bilang, tapi kalau saya bohong tahu, saya bilang nanti siapa yang nggak bergerak tangannya ini pas saya belanja. Udah? Ayo kita mulai. Kalau saya belum kamu belum saya. 3, 2, 1. Dengan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini kecerdasan artifisial sama dengan artifisial. Nah, kecerdasan buatan sama itu artinya. Oke, Mak? Nah, coba kalian dulu nih. Tujuan pembelajaran hari ini Faro. Berarti itu Faro. Apa di situ dibikin tujuan pembelajaran? Peserta didik mampu memahami konsep dasar coding dan mampu mengaplikasikan cara berpikir komputasional melalui kegiatan anugerah berupa games menemukan jalur lagi. Artinya kegiatan anugerah ini adalah kita melakukan pembelajaran gitu ya. Hanya semua hampir semua bidang akan bersinggungan dengan teknologi. Pendidikan sekarang bersinggungan dengan teknologi. Iya, bahkan kami sendiri pun sebenarnya sudah sering memakai AI, apalagi menggunakan GPT, Gemini, ada lagi. Apa lagi tuh? Coba perhatikan di depan ini. Lah, apa ini? Pernah nggak kamu lihat ini? Di mana nak? Di restoran, udah boleh di sana. Coba kau lihat. Apa namanya itu? Robot cerdas kan? Robot AI. Dia sudah bisa melayani manusia. Bayangkan robot saja sudah berperilaku seperti manusia. Ya kan? Hasil dari apa ini? Hasil dari coding. Hasil dari coding salah satunya. Dan AI, robot AI. Coba kau perhatikan. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah simulasi kecerdasan manusia. Kalau tadi kayak kecerdasan manusia, lihat ya, simulasi kecerdasan manusia yang diimplementasikan pada mesin. Bisa saja kalau mesin itu, makanya bisa kau buka, bisa saja pada mesin seperti yang tadi. Jadi dia melayani. Siapa yang punya paket dengan Papa yang bisa jalan sendiri bisa kampanye. Si Sakina aja sudah punya yang bayangkan dan memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Itulah yang disebut dengan AI atau kecerdasan artifisial. Sudah? Benar? Coba kau lihat. Nah, terus apa fungsi yang digunakan untuk berpikir komputasional? Komputasional berarti sesuatu yang berhubungan dengan apa? Komputasi.
komputasi. Komputasi itu apa? Pemecahan masalah dengan komputer. Bagaimana komputer memecahkan masalah? Begini, komputer memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Apa saja itu? Coba lihat. Pemecahan masalah yang melibatkan konsep-konsep dari ilmu komputer seperti dekomposisi. Nah ya, kalau komputer menyelesaikan masalah biasanya dengan apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Begini ya cara memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Apa saja itu? Coba lihat. Pemecahan masalah yang melibatkan konsep-konsep dari ilmu komputer seperti dekomposisi. Nah ya, kalau komputer menyelesaikan masalah biasanya dengan apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma. Begini ya cara komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada tahap ini, kamu diminta dapat menerapkan berpikir komputasional ini atau berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah misalnya. Ini lebih kepada membantu kamu sendiri. Tidak berpikir, mampu berpikir secara komputasional. Apa ya? Kalau bingung kalau apa yang disebut dengan berpikir komputasional, inilah dia Pak. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis, sistematis. Dan apa lagi? Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dengan penggunaan data. Apalagi dia dalam konteks sains. Dan apa lagi? Dengan AI, artificial intelligence. Dengan berpikir komputasional kita mengasah kecakapan ini. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Tadi siapa yang bisa berpikir menyelesaikan masalah seperti yang Pak Martin? Komputer menyelesaikan masalah dengan begini. Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa berpikir komputasional. Artinya apa? Membacakan masalah dengan keempat cara itu. Apa itu yang keempat cara itu? Ini dia. Kalau dia dekomposisi, itu pemecahan masalah besar. Lihat dulu ya, menjadi sukses. Bagian masalah yang kecil. Ada masalah besar, mulai dari kecil. Yang kedua dari sukses. Ya, itulah yang dimaksudkan dekomposisi. Ya, makanya kamu pun dulu kalau ada masalah besar, mulai kecil-kecil. Yang bisa kamu selesaikan. Ada lagi dibuat dari sini, mengidentifikasi pola. Ini menemukan range data yang dapat memberikan informasi dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Apalagi ini abstraksi, menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting. Kalau data penting ambil, kalau nggak penting sambil. Begitulah kalau berpikir. Apalagi ini algoritma, rangkaian instruksi terstruktur. Membuat perintah yang terstruktur. Inilah algoritma. Jadi ketika kamu membuat perintah, itu kan komputer kan itu dibuat secara algoritma, instruksinya terstruktur. Iya. Jadi sebelum kamu belajar membuat coding secara langsung dan membuat aplikasi, kau tanamkan dulu sikap berpikirmu harus mampu menerapkan berpikir komputasional. Apa tadi cara berpikir komputasional? Komposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Udah? Dan algoritma itu anak yang mau kita pelajari. Nah, coba lihat. Jadi kalau dengan menggunakan semua cara berpikir itu, kegiatan yang kau lakukan itu nanti akan menggunakan masukan yang berupa data. Sekarang lihat. Jadi ketika kamu dapat memecahkan masalah, dapatkah cara pemecahan masalah pada komputer kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dapat. Seperti tadi ada masalah besar dikecilkan, dekomposisi. Ada informasi penting diambil, yang tak penting dibuang, abstraksi. Apa membuat perintah-perintah yang terstruktur, algoritma, bisa nggak kita terapkan? Ya, betul kan? Makanya
berpikir komputasional. Oke nah, jadi jika dapat, apakah itu artinya kita telah menerapkan cara berpikir komputasional? Sudah. Gampang kan? Gampang. Iya. Sekarang coba itu diskusikan dan selesaikan masalah yang ada dalam kata-kata. Ibu mau kasih lihat dulu sama kamu satu video di sini. Biar kamu bisa lihat, biar kamu bisa tahu bahwa permainan yang akan kita mainkan ini itu namanya nanti bukan jalur labirin. Dan labirin itu labirin yang kayak kita terjebak di dalam sebuah. Nah, ya. Ini juga nanti merupakan kegiatan berpikir secara profesional. Karena kamu nanti di sini disuruh akan menyusun satu instruksi. Misalnya seperti ini, lihat dulu di sini ya, buka dulu dia videonya. Nah, ini dia. Sembari ibu buka ini videonya, saya mau bagikan APD. Berdua, tolong bagikan satu ke orang. Aman. Dan kelompoknya sudah aman ya, silakan bagi dulu di tengah. Games kita ini. Kita akan melakukan games sesuai AKPD ya. Nah, untuk menerapkan apa? Cara berpikir komputasional. Coba kalau gitu. You are writing with the algorithm. Nah, ini juga sudah berpikir komputasional. Pilah-pilahnya mana yang cocok. Nah, sudah komputasional itu sudah. Pilah-pilahnya apa yang cocok. Ya, maestriness. Ini kan enggak? Ya, mulainya start dari situ. Ini nanti caramu. Terus satu orang nanti menulis apa di sini, instruksinya. Misalnya dari sini kan naik 3 kotak ke atas, tulis nomor 1. Yang kedua ke kanan 1 kotak, baru sampai ke tulis. Apa nanti? Berarti ada satu nanti di sini orangnya. Nanti kita lihat cocok nggak yang dia buat itu, instruksinya nanti akan dicoba dengan yang lain. Nah, nanti dapat nggak? Sesuai nggak sampai ini? Nah, kalau sesuai berarti instruksi yang kami buat sudah benar. Berarti kami sudah menerapkan apa tadi? Berpikir komputasional. Udah? Begitulah cara kerjanya. Sekarang sudah sama kamu apa AKPD? Ibu akan membagikan sama kamu lembaran labirin. Tentukan setiap kelompok siapa yang jadi kapten menulis instruksinya. Kamu menulis instruksi. Nah, atur. Siapa menulis instruksinya? Sini. Geser. Siapa penulis instruksinya? Siapa? Hei, siapa? Siapa? Kamu sendiri yang memutuskan.
Duduk. Good job. Dia sudah bisa memberikan instruksi yang jelas kepada anggotanya. Sudah berpikir keputusan mau mereka? Sudah. Sudah mampu dia membuat algoritma? Sudah. Oke? Sip. Mantap. Gayatri, silakan. Yang lain bilang, Gayatri di sini. Ambil kertasmu masing-masing. Jangan ada yang saling melihat temannya. Ikuti hanya instruksi Gaya. Jangan ada yang melihat. Tutup. Yang belum selesai tutup. Ayo, Gayatri. Pegang kali nggak? Simpan suara. Jangan mau kasih tahu mereka. Bukan. Oke, Beatrice kalau sudah selesai silakan diskusikan LKPD-mu. Oke, nanti kita presentasikan hasilnya ke depannya. Boleh. Jangan kau tengok-tengok temanmu, kau bikin aja kita diskusikan. Oh iya. Nggak ada ulang-ulangnya ya. Jangan ada ulang-ulangnya, sekali baca. Jangan ada yang Ben tutup. Si Daniel bu yang buka. Bawah 1 kotak. Bawah 4 kotak. Kanan 1 kotak. Bawah 1 kotak. Oke. Sampai nggak dia sampai ke finish? Siapa? Tunjukkan. Rafael tunjukkan. Rafael tidak bisa mengikuti instruksi dengan benar. Siapa yang bisa selesai tepat sesuai dengan instruksi? Oke, tepuk tangan untuk kamu. Siapa lagi? Kelompok siapa? Duluan. Sudah? Boleh. Asal tidak mengganggu, kamu juga bisa langsung. Siapa tadi pemimpinnya? Boleh. Kau sebelah sana bilangnya. Perhatian kalian ke arah sana ya. Selalu karena di sini biar nggak ini suaranya berantakan. Udah? Sudah ini? Sudah selesai. Kamu dari sini memberi instruksi. Kasih instruksi. Silakan kasih instruksi. Maju ke arah kanan. Dengarkan pemimpinmu. Maju ke arah kanan. Jangan lihat dia. Nggak boleh. Tutup. Jalan ke bawah 2 kotak. Maju ke arah kiri 1 kotak. Jalan ke kanan 2 kotak. Maju ke arah kanan 2 kotak. 3 kotak. Naik ke atas 4 kotak. Terus jalan ke kiri 1 kotak. Baru jalan ke atas 2 kotak. Turun ke bawah 4 kotak. Baru jalan ke kanan 3 kotak. Jalan ke bawah 4 kotak. Udah bang? Udah, sekarang kau berdiri kasih instruksi sama anggotamu. Udah, anggota dengarkan pemimpinmu. Jangan lihat kiri kanan, kerjakan saja sesuai instruksi dari dia. Oke, lanjut. Jalan ke bawah 1 kotak. Baru jalan ke kanan 1 kotak. Oke, angkat semua yang sudah. Angkat. Jangan lagi ada ininya. Angkat, siapa yang nggak sampai di sini? Bawah 4 kotak. Dia lama dia di titiknya. Oke, mantap. Oke ya, seru ya. Berarti mantap ya bisa ikut instruksinya. Tepuk tangan dulu. Ada yang nggak sampai nggak? Ada? Mantap. Tepuk tangan. Kanan 3 kotak. Ini yang dulu. Ini yang agak sedikit lama. Bawah 1 kotak. Kiri 1 kotak. Bawah 1 kotak. Kiri 1 kotak. Ini dan ada yang salah. Oh, lagi. Kiri 1 kotak. Mana ini? Bawah 2 Ini kotak. mana?
Udah? Oke. Berarti kau sudah bisa. Sudah? Lihat hasilnya, Pak. Mana hasilnya? Udah? Mari kita sesuaikan dulu hasil setiap kelompok. Kelompok Beatrix tadi sudah selesai dengan sangat sempurna dan cepat. Setelah Beatrix tadi siapa? Di sini selesai dengan cepat, tetapi satu orang tidak sampai ke garis atau ke kotak yang finish. Setelah ini tadi si Ben sampai semua? Yang benar, ini kemana ini? Ada yang salah satu orang. Di sini salah satu orang, di sini salah satu orang. Kalian selalu aman semua. Berarti si Salu sudah bisa memberikan instruksi secara jelas. Di sini tadi satu orang, di sini kayak mana, Pak? Sama semua. Oh iya, mana nak? Sini dulu lihat. Lihat semuanya. Mana? Angel. Berarti kau sudah paham bagaimana cara. Oh iya, lupa tadi aku bilang kelompok ya, sorry. Kelompok kali ini kamu diberi kebebasan untuk membuat nama kelompokmu sendiri. Tetapi harus berhubungan dengan AI dan juga terserah kamu apa nama kelompokmu ada hubungannya dengan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Boleh. Bisa nggak dalam robotik kita mengaplikasikan? Iya. Iya, maju kelompok presentasi dari kegiatan kami hari ini. Tadi kami sudah melakukan permainan setelah dan kami memberikan instruksi dan kami dapat menghasilkan sesuai dengan
pengetahuan. Jangan lupa memberi salam. Cakep. Selamat siang teman-teman. Izinkan kami membaca hasil diskusi kelompok robot. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah pendekatan berpikir dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis dan logis. Bagaimana cara yang kamu lakukan dalam menuliskan instruksi dan pada permainan menemukan jalur labirin? Dengan memperhatikan letak kotak start dan finish dan melihat kotak yang mengelilingi garis start dan finish tersebut serta garis pemisahnya, maka jalur yang menyatukan start dan finish langsung terlihat. Atau dengan simpel, aku membuat perintah dengan sistematis dan logis. Menurutmu, kamu apa hubungan yang telah kamu lakukan dengan cara berpikir komputasional dan adakah hubungannya dengan coding? Dalam menyelesaikan games ini, kami menerapkan salah satu cara berpikir komputasional, yaitu pengenalan algoritma adalah instruksi yang kami pakai saat menyelesaikan games ini. Hal baru apa yang kamu ketahui tentang berpikir dan cara berpikir komputasional? Berpikir komputasional selain dengan dua hal, kita dapat memecahkan masalah dengan instruksi. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana kamu akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, cara saya yang akan saya terapkan saat berpikir komputasional pada sehari-hari adalah, contohnya saat saya akan bermain Lego atau puzzle, saya akan mengikuti algoritma atau instruksi yang tertera pada masalah tersebut dan akan mendapatkan hasil dan karya yang saya inginkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Masalah yang ada sistematis. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pada permainan hadirin serta mengelola dengan logis dan sistematis dan menurut kamu, apa hubungan games yang telah kamu lakukan dengan cara berpikir komputasional dan adakah hubungannya dengan coding? Pada saat bermain games, kami membuat instruksi atau algoritma dalam berpikir komputasional. Lalu bisa menyelesaikan masalah, lalu mengambil informasi yang penting, lalu membuat pola yang setelahnya dibacakan dan diikuti teman-teman kami. Game ini juga berhubungan dengan coding, karena kami menulis kode yang memberikan informasi yang bedanya bukan pada komputer, pada dunia nyata. Keren banget. Keempat, hal baru apa yang kamu ketahui tentang coding dan cara berpikir komputasional? Cara berpikir komputasional dan coding membuat saya tahu bahwa dalam memecah masalah fisika harus memisahkan masalah tersebut lalu mengambil informasi yang menjadi setelahnya. Kami membuat pemecahan masalah dengan logis dan sistematis. 5. Bagaimana kamu akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan kamu sehari-hari? Saat mengerjakan problem fisika, kami akan mengerjakannya dengan mengikuti rumus, lalu memasukkan angka ke dalam rumus, dan kami akan mendapatkan hasil yang kami inginkan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Bagus sekali. Bagus sekali. Mantap, berarti KDI sudah paham ini. Dan silakan nak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok Meta akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Jawaban hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah memecah masalah dengan cara berpikir secara logis dan sistematis. Yang kedua, bagaimana cara kamu melakukan dalam menulis instruksi dan mengerjakan
Dekomposisi. Lihat, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ya, itu saja ada hubungannya dengan kode. Bukan jalur menggunakan algoritma, yaitu menerapkan langkah-langkah yang terstruktur. 4. Hal baru yang kamu ketahui tentang coding dan cara berpikir komputasional. Yaitu coding adalah kemampuan untuk menciptakan program komputer yang membuat perangkat atau aplikasi yang bisa berpikir dan bereksekusi layaknya manusia. 5. Bagaimana kamu akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Dalam hal memasak dan menjawab problematika karena memiliki tahapan itu. Bagaimana cara yang kamu lakukan dalam menuliskan instruksi pada mainan kehidupan sehari-hari? Saya membuat cara yang lebih sederhana dan mudah disepakati oleh teman-teman. Kamu hubungan game yang telah menerapkan cara berpikir komputasional dan adakah hubungannya dengan coding? Bukan tidak ada, karena game yang telah kamu lakukan dengan cara berpikir komputasional dengan coding itu dengan membuat instruksi akan dapat dibuat dari algoritma secara lebih sederhana dan lebih Mantap. Bagaimana kamu ketahui tentang coding dan cara berpikir komputasional? Yang baru saya ketahui satu ajaran misalnya adalah berpikir komputasional sangat penting untuk memecahkan masalah agar lebih cepat diselesaikan. Lalu coding juga ternyata penting untuk memecahkan masalah dengan mencari kode-kode dan menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana kamu menggunakan cara berpikir komputasional sehari-hari? Dengan cara bermain Lego atau puzzle di mana kita akan menyelesaikan kumpulan building blocks satu persatu dengan cara algoritma atau instruksi untuk menyelesaikan permainan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pertama, kami menemukan jalur labirin yang benar. Lalu kami tuliskan instruksi jalur labirin yang lain. Yang ketiga, menurutmu apa hubungan games yang telah kamu lakukan dengan cara berpikir komputasional dan adakah hubungannya dengan coding? Jawabannya, kami dapat belajar memberi perintah yang baik dan memahami perintah yang diberikan. Keempat, hal baru apa yang kamu ketahui tentang coding dan cara berpikir komputasional? Sekarang, kami sudah mengetahui apa itu coding dan cara mengaplikasikannya, dan kami bisa menyelesaikan masalah-masalah dan cara membaginya menjadi masalah-masalah yang ada. 5. Bagaimana kamu akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan kamu sehari-hari? Dengan menerapkan konsep-konsep dari berpikir komputasi untuk memecahkan dan menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri karena kalau terus dilanjutkan saingan yang teman. Komputasional. Kamu sudah paham apa itu berpikir secara komputasional? Ya nak ya, berpikir logis dan sistematis. Apa saja yang kena dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi. Kamu tahu untuk pembelajaran kita. Rajin membaca di rumah. Udah, lanjutkan pembelajaran. Silakan keluar. Tetapi setelah kamu selesaikan refleksi belajarmu, serahkan ke ibu.